Kalau kemarin kita udah ngebahas laptop Huawei yang bobotnya cuma 900 gram, nggak sampai 1 kilogram, flagship, kenceng, tipis, dan juga ringan, tapi masalahnya harganya ini mahal, di 30 juta karena memang ini laptop flagship. Nah, kalau budget kalian kurang, kalian bisa cobain Huawei MateBook 14 yang sama-sama memberikan flagship experience tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan Huawei MateBook X. Karena walaupun nggak ada kata X-nya, tapi dia tetap menawarkan flagship experience. Layarnya udah OLED, desainnya tetap stylish. Bobotnya pun juga masih tergolong ringan, walaupun nggak seringan Huawei MateBook X ya. Dan dia pun juga udah touchscreen. Jadi ini adalah Huawei MateBook 14 yang kemarin di review Huawei MateBook X Pro itu sempat saya singgung di outro. Nah, hari ini bakalan kita bahas karena sebenarnya dia launchingnya ini berbarengan. Dan si Huawei MateBook 14 ini menawarkan flagship experience yang sangat menarik untuk kita bahas. Tapi seperti biasa kita coba bahas dulu dari segi desain. Dan kalau kita lihat dari desainnya ini, desainnya ini meskipun dia minimalis tapi masih kelihatan elegan. MateBook 14 ini ada dua warna, yang kita bahas ini adalah yang warna green dan satu lagi warnanya itu space gray. Kalau saya pribadi sih suka yang warna green ini ya, karena ya jarang-jarang saya ngeliat laptop yang warnanya hijau kayak gini. Dan walaupun segmennya ini kalau di Huawei masih masuk mid-range, tapi bahan materialnya ini semuanya pakai metal. Gak ada yang pakai plastik, jadi kalau dipegang itu dingin dan semua areanya itu kerasa solid. Untuk ketebalannya ada di 14,5 mm, masih cukup tipis untuk kelas laptop mid-range dan bobotnya juga nggak begitu berat, cuma 1,31 kg. Dan sekarang kita coba apakah engselnya ini bisa dibuka dengan satu tangan. Sayangnya belum bisa ya. Ya bisa tapi ngangkat sedikit lah. Dan untuk engselnya sama kayak Huawei MateBook X, sayangnya belum bisa dibuka sampai 180 degree delay. Padahal dia udah touchscreen, seharusnya kalau Huawei bikin engselnya ini bisa sampai 180 degree delay, lebih enak buat nge-touch dan juga untuk fitur presentasi. Selain bahan materialnya yang pakai metal, si keyboard dari Huawei MateBook 14 ini pakai desain yang dinamakan Huawei dengan frameless keyboard. Jadi di bagian kiri kanan keyboardnya ini udah hampir nggak ada ruang, yang menjadikan tombolnya jadi lebih gede-gede, enak buat ngetik. Pas untuk ukuran jari saya yang besar-besar. Terus keyboardnya ini juga udah lengkap dengan 3 adjustment brightness. Kalau posisi laptopnya dibuka kayak gini, langsung terlihat gimana layarnya yang juga frameless, sama kayak keyboardnya. Dia punya screen to body ratio itu 91%. Udah tipis lah karena udah kepala 9. Terus dia juga udah pakai Huawei Full View Display yang panelnya ini pakai OLED. Resolusinya ada di 2,8K, rasionya 3:2. Jadi enak kalau untuk produktivitas. Untuk refresh rate-nya ada di 120 Hz, tapi kita juga bisa milih mau 60 atau 120 Hz dengan cara tekan Fn+R untuk menghemat baterai, atau bisa pilih yang adaptif aja. Dari segi kesehatan mata, dia juga udah punya sertifikasi TÜV Rheinland Eye Comfort 2.0 certification. Terus frekuensi dimmingnya ada di 1920 Hz yang lebih minim flicker. Jadi buat yang suka lama berhadapan di depan laptop, matanya minimal aman lah. Terus gimana kalau untuk color akurasinya? Walaupun dia bukan seri X, tapi untuk color akurasinya udah bagus banget. Kalau klaimnya Huawei, dia ada di delta E itu kurang dari 1. Tapi kalau kita tes pakai Kalman, sRGB-nya itu ada di 100%, Adobe RGB-nya 87%, NTSC-nya 85,3%. Kalau untuk brightness nits, Huawei sih klaimnya 450, tapi ketika kita tes pakai Kalman, dia ada di 411 nits. Ya selisihnya nggak banyak-banyak banget, dan ketika kita coba untuk di outdoor dengan matahari yang lumayan terik, kita masih lihat layarnya dengan jelas kok. Asal layarnya jangan langsung ditembakin ke matahari atau sumber cahaya ya. Soalnya dia pakai layar glossy, nggak kayak Huawei MatePad yang pakai Peppermint Edition. Jadi ini layarnya glossy, nggak bisa ngeredus pantulan cahayanya. Tapi ini bisa diakalin sih. Kalian tinggal beli screen guard yang anti reflektif, udah beres. Oh ya, untuk touchscreen-nya dia juga udah support sama 10 point touch control dan udah bisa support sama Huawei Stylus, Huawei M Pencil generasi ketiga. Sama kayak si Huawei MateBook X Pro kemarin. Dari sektor layar, kalau kita lihat dia udah ngasih spesifikasi yang nggak kalah sebenarnya sama Huawei MateBook X Pro yang harganya 30 juta kemarin. Buat produktivitas itu nyaman, buat editing enak, dan bahkan buat entertainment kayak nonton film atau main game juga enak karena dia juga udah support sama HDR10 dengan kontras rasionya 1500:1. Tapi gimana kalau dia kita gunakan untuk main game? Dan sebelum kita tes untuk benchmark dan juga game, si Huawei MateBook 14 ini TDP-nya itu udah di set sama Huawei di 40 watt. Biasanya ya untuk laptop-laptop yang tipis seperti ini di setnya itu di antara 30 sampai 35 watt biar nggak throttle, tapi Huawei mau kasih 40 watt. Nah,
Gimana nanti performanya kita lihat. Terus untuk GPU-nya dia pakai Intel Arc Graphics. Jadi kalau misalkan dibuat editing tipis-tipis, rendering tipis-tipis, gaming tipis-tipis, dia juga bisa. Dan sama kayak Huawei MateBook X Pro, dia juga punya fitur yang namanya Super Turbo. Nah, Super Turbo ini gunanya buat otomatis ningkatin kinerja prosesor pas kita buka file yang ukurannya gede atau software berat. Jadi kita nggak perlu nunggu lama buat dia kebuka. Nah, setelah software atau filenya kebuka, bakalan dibalikin lagi sama Super Turbonya ke TDP defaultnya. Dan sekarang langsung aja kita coba performanya seperti biasa di Cinebench R15 dulu. Dan dengan skenario rata kanan Super Turbonya aktif, kondisi laptop dicas, untuk single core dia dapat skor itu 256, multi core-nya di R15 dapat running pertamanya itu 2500, terus stabilnya di kisaran 2300 sampai 2400 poin. Di skenario kedua kita coba casnya kita cabut, ada penurunan performa sih ya, nggak kayak Huawei Book X yang penurunannya itu nggak terlalu signifikan. Ini nggak terlalu signifikan juga, tapi kepalanya jadi berubah. Kalau tadi 2300-an, ini sekarang multicore-nya di 1900-an poin dengan single core 187 poin. Nah, kalau kita lihat chartnya untuk CPU package-nya, memang suhunya itu spek-spek di 100 derajat Celcius ketika Cinebench R15 plugin tadi. Dan kalau kita lihat TDP-nya, ini Super Turbonya aktif ya, karena dia di atas 40, jadi di 60 watt spek-speknya. Dan kalau tanpa charger, speknya TDP itu di 55 watt, tapi suhunya tetap di kisaran 100 derajat Celcius. Lanjut di R23, single core dia dapat 1694, multicore-nya di 14 ribuan poin. Kalau nggak dicas di R23 ini, ya turunnya performa itu nggak separah ketika di R15 tadi. Dan kalau kita lihat chartnya juga mirip-mirip dengan R15, TDP-nya Super Turbo aktif di angka di 60 watt, dan suhu temperaturnya juga mirip-mirip di kisaran 100 derajat Celcius. Lanjut kita coba dulu untuk Intel Arc Graphics-nya ini. Kalau kita tes di TimeSpy stress test, berarti kita loop sebanyak 20 kali, berapa stability score-nya, dan hasilnya dia lolos dengan 99%. Untuk fast track dia dapat 7875, TimeSpy-nya di 3700-an. Lanjut kita coba dia untuk editing, rendering. Wah, ini saya banget, dan hasilnya ketika kita tes pakai Adobe Premiere Pro dengan template yang memang bisa kita pakai, kita ekspor ke 4K. Ini kenceng sih ya, dengan cuma 3 menit 49 detik. Kalau kita ekspor ke Full HD itu 2 menit 25 detik. Lanjut untuk rendering 3D, apakah bisa laptop setipis ini? Dan hasilnya sih cukup memuaskan ya, dengan CPU rendernya itu cuma 3 menit 13 detik. Kalau untuk GPU-nya memang lebih lama, 6 menit 6 detik, karena dia belum ada teknologi CUDA seperti Nvidia. Dia masih pakai Intel Arc Graphics. Dan kalau kita lihat di rendering Adobe Premiere Pro tadi, dengan render yang sekencang itu, dia cuma butuh TDP sekitar ya 35 watt ke atas. Dan untuk suhunya juga spek-speknya stabilnya itu di kisaran 90 derajat Celcius. Gak lebih panas ketimbang Cinebench R15 tadi. Terus kalau kita gunakan untuk Blender, seperti yang kita lihat awal-awalnya untuk TDP itu di 60 watt. Jadi ini Super Turbonya aktif. Terus dia ketika rendernya udah nggak terlalu butuh daya yang gede, diturunkan lagi sama dia 40 watt kalau kita lihat grafiknya. Terus suhu temperaturnya juga awalnya 100 derajat, terus stabilnya di 90 derajat Celcius. Yang menandakan berarti Super Turbonya ini nggak gimmick. Jadi ketika dia udah full load terus dibanting lagi ke 40 derajat Celcius, yang membuat ya suhu laptopnya jadi lebih aman, baterai awet, laptopnya pun ke depan juga bisa lebih awet. Karena musuh dari semua elektronik itu adalah panas. Lanjut, sekarang kita coba untuk main game ya, karena saya yakin semuanya juga walaupun punya laptop tipis yang tujuannya untuk bisnis, pasti juga main game. Jadi kita coba dulu di game Dota 2 dengan settingannya fastest, resolusinya di Full HD, dan hasilnya untuk average FPS dia dapatnya di 159, maksimum bisa tembus di 204, minimumnya di 136 FPS. Terus kita coba angkat dikit-dikit di Valorant lah. Valorant kita coba resolusinya Full HD, grafik medium, average FPS dia bisa dapat 224 FPS, maksimum bisa 338, gila. Terus untuk minimumnya di 155. Kita coba angkat dikit lagi di Genshin Impact, resolusi Full HD, grafiknya luas, 60 FPS-nya aktif, dan hasilnya dia juga rata terus di 60 FPS, drop-drop cuma di 59 FPS. Jadi sekarang kita coba nekat untuk main game di Far Cry 5, game AAA yang sebenarnya butuh dedicated grafik kan. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja di resolusi Full HD, grafiknya medium, dan kalau kita lihat average FPS dia dapatnya di 38, maksimumnya 51, drop-dropnya di 35 FPS.
Angka yang masih playable untuk dimainkan karena masih di atas 30. Padahal ini game triple A. Dan kalau kita lihat suhu temperaturnya di Dota 2 stabilnya di kisaran 80 sampai 85 derajat Celcius, TDP-nya ada di 30 watt, Far Cry 5 sama juga di kisaran 90 derajat Celcius, TDP juga di kisaran ya nggak sampai 40 watt. Valorant dia TDP aktif di 32 watt tapi suhunya relatif dingin di 80 derajat Celcius. Kalau Genshin Impact malah lebih dingin lagi di stabil 75 derajat Celcius, TDP-nya cuma butuh 29 watt. Tapi ya namanya laptop tipis, kalau misalkan performanya tanpa dicas kayak gimana sih? Jadi kita coba juga di Genshin Impact tanpa dicas. Ya memang ada penurunan performa ya, tapi average FPS masih tetap di 60-an. Minimumnya, drop-dropnya itu di 55. Kalau dicas tadi kan 59, ya masih turun sekitar 4 FPS, masih oke lah. Terus di Far Cry 5, average FPS dia dapatnya 34, tapi drop FPS bisa sampai 19. 19 sudah angka yang bukan playable untuk dimainkan. Jadi kalau game-game AAA tadi harus butuh dicolok sih. Lanjut kalau kita gunakan dia untuk Office gimana bang? Wah Office sih sebenarnya nggak perlu dites ya karena kenceng banget, karena ketika kita coba untuk ekspor PowerPoint 150 slide ke PDF, dia berhasil ngerendernya itu cuma dalam waktu 5,6 detik. Kalau Excel dengan randomize data yang gede banget itu cuma 40,37 detik. Nah sekarang untuk suhu bagian dalamnya tadi memang dia bisa menyentuh 100 derajat Celcius, yang sebenarnya kalau kita lihat prosesor-prosesor sekarang untuk nyentuh 100 itu masih oke, karena kalau dulu kan 100 udah langsung blue screen ya. Dan ini memang 100 derajat Celcius tapi tidak ada tanda-tanda throttling. Tapi gimana kalau untuk suhu permukaannya? Dan hasilnya ketika kita udah benchmark test, kita main game dan lumayan anget laptopnya, kita clear. Dan suhu tertingginya itu ada di 43,2 derajat Celcius. Nggak lebih panas ketimbang si MacBook X Pro kemarin yang sampai 49. Terus kalau untuk tombol-tombol yang biasa kita pakai main game, WASD itu ada di 42,5 derajat Celcius. Ya cukup anget tapi nggak sampai yang ngeganggu, yang sampai tangan itu sampai ya malas ngetik gitu, enggak. Jadi kalau kita lihat data tadi memang dia lumayan anget, tapi yang saya salut sih dengan laptop setipis ini performanya itu nggak throttle, masih bisa kejaga. Dan kalau kita ngomongin sistem cooling dari MacBook 14 ini udah lumayan oke lah, karena konfigurasi dari coolingnya dia udah pakai DualShock fan yang ukurannya sama-sama gede. Jadi nggak ada fan yang lebih kecil atau lebih gede, semuanya sama dan mirip-mirip sama laptop gaming lah kalau kita bongkar bagian dalamnya. Lanjut kita bahas baterai. Baterainya secara kapasitas dia sama kayak MacBook X Pro kemarin 70 Wh. Tapi kalau kita ngomongin daya tahan baterainya lebih awet sih MacBook 14 bukan MacBook X. Karena dari segi prosesor yang kita bahas kemarin yang MacBook X itu dia pakai Intel Core Ultra 9. Nah ini Intel Core Ultra 7 yang lebih hemat daya. Tapi kalau kita ngomongin kenceng ya lebih kenceng kan MacBook X kemarin. Dan ketika kita tes untuk video playback 1080p di mode balance brightness-nya 50%, dia mampu bertahan sekitar 19 jam. Ini awet banget sih. Si Huawei MateBook 14 ini juga ada power saving mode yang mana bisa bikin baterainya jadi lebih awet sekitar 90 menitan ketimbang mode standar. Kalau untuk ngecasnya dengan adaptor yang bawaannya 65 watt 0 ke 100%, dia makan waktu sekitar 2 jam 20 menit. Lanjut kita bahas konektivitas. Untuk konektivitasnya dia udah pakai Wi-Fi 6 dan udah dikasih seperti biasa Huawei Metalin antena juga yang bisa bikin koneksi Wi-Fi jadi lebih stabil meskipun jarak kita dengan routernya itu lumayan jauh. Dan Huawei Metalin antena ini klaim bisa ngebuat kualitas jaringan Wi-Fi-nya jadi lebih kuat. Kemarin sempat saya coba compare sama laptop yang nggak pakai Metalin antena, saya coba buat download file beberapa giga dengan jarak yang lumayan jauh dari router, dan pas kita tes buat download si Huawei MateBook 14 ini memang lebih kenceng dibanding laptop lain. Kalau untuk port konektivitasnya lumayan lengkap, dia ada 2 port USB 3.2 Gen 1, ada satu Type A, terus ada satu port USB Type C yang sayangnya Type C-nya ini belum Thunderbolt ya, tapi untungnya dia udah support sama DisplayPort dan juga power delivery. Dan di sebelahnya lagi ada audio jack 3,5 mm. Untuk fitur-fitur lain dari MateBook 14 ini dia udah ada Huawei Super Device, jadi kita bisa ngonekin device kita kayak HP, tablet atau monitor Huawei dengan sangat seamless, atau kalau kata Huawei itu berharmoni, harmoni OS. Super Device ini banyak banget fungsinya. Selain kita bisa share screen, kita juga bisa transfer file atau drag and drop file, misal dari laptop ke HP atau HP ke laptop, bisa edit text, picture, audio, video, dan HP buat diedit di laptop. Bahkan kalau kita punya HP Huawei, kita juga bisa screen mirroring dari laptop ke HP juga. Ini udah pernah kita demoin sih ya, dan memang kalau kita main ekosistem, Huawei Super Device itu salah satu yang terbaik. Dan kalau misal kita mau search file, kita juga bisa langsung search di AI Search-nya. AI Search-nya ini bisa cross device ya, jadi kita bisa search file dari HP kita yang connect ke Super Device juga. Dan untuk webcam kira-kira kualitasnya kayak gini, dan dia juga punya fitur yang namanya AI Camera. Jadi kita bisa pop up si menu dari Huawei AI kameranya.
Dan kita bisa aktifkan fitur beauty atau fitur follow cam kayak gini. Jadi kalau misalkan saya mau kemana-mana, dia bakalan mengikut. Karena resolusinya 1080p, kalau fitur follow camnya aktif, dia jadi 720p. Jadi ada ruang untuk dia ngikutin saya. Dan kita bisa atur virtual background juga. Nah, terus dia juga ada eye contact juga. Dan selain webcam, dia juga punya AI Sound Noise Cancelling. Dan yang kalian dengarkan sekarang adalah kualitas mikrofonnya ketika AI Sound Noise Cancellingnya saya aktifkan. Ada suara AC di situ, terus juga ada suara bising gereng apa bahasa Indonesia? Berisik lah. Dan kalau kalian bisa dengarkan suara saya dengan sangat jelas, berarti noise cancellingnya lumayan bekerja. Oke lah, jadi cukup segitu aja review dari Huawei MateBook 14 yang bakalan launching bareng sama Huawei MateBook Pro yang bobotnya ini nggak sampai 1 kilogram. Buat yang belum nonton video si MateBook X Pro kemarin, bisa tonton dulu karena ini bukan cuma tipis tapi dia super kenceng dengan spesifikasi yang mentok rata kanan. Karena RAM-nya aja 32 GB, terus storage-nya 2 TB, layarnya ini pakai fleksibel OLED dan bisa diangkat cuma dengan 2 jari aja karena bobotnya itu nggak sampai 1 kilogram. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari Huawei MateBook 14 dan kesimpulannya saya suka sih sama laptop ini. Selain dari segi desain yang udah kerasa flagship experience lain kayak layar yang aman dan nyaman buat mata ada. Panelnya pakai OLED, touchscreen juga. Hasil tes color game mode-nya juga oke. Pakai kalaman kita sendiri ya, bukan klaimnya Huawei. Yang agak bleset sih brightness tadi ya, 450 tapi ketika kita tes 411 nits. Ya selisih dikit lah. Terus performanya si Intel Core Ultra 7 ini juga kenceng. Tapi saran saya buat Huawei kedepannya, ya memang ini biasanya penyakitnya laptop tipis ya. Laptop tipis itu kalau dikasih prosesor H series, lawannya itu pasti suhu, penyakitnya itu pasti panas. Dan Huawei ya suhunya sih relatif tergolong lumayan, tapi nggak sampai performanya yang throttle berkat super turbonya tadi. Jadi kayaknya Huawei sadar nih kalau misalkan musuh dari laptop tipis itu adalah panas, jadi dia kasih fitur super turbo yang ngangkatnya itu cuma di awal aja. Setelah itu dia bakal dibanting lagi ke 40 derajat Celcius. Lumayan pinter juga sih Huawei ya untuk ngakalin seri H di laptop tipis. Tapi ke depan kalau misalkan Huawei bisa bikin software atau hardware lagi atau coolingnya diperbaiki lagi yang bisa stabil di kisaran 90 atau 80 derajat Celcius lah untuk laptop tipis, bah menurut saya itu bakalan jadi laptop tipis paling adem sih. Sama satu lagi saran saya buat Huawei, kalau misalkan port Type-C-nya ini dibikin Thunderbolt 4, bah saya rasa juga bakalan jadi laptop yang benar-benar flagship experience. Kalau MateBook X Pro sih udah ada Thunderbolt 4-nya ya. Apa kalau misalkan ini dikasih Thunderbolt juga, MateBook X Pro-nya nanti nggak laku mungkin ya. Oh ya, untuk harganya hampir lupa saya harganya. Kalau ini harganya 30 juta, si MateBook 14 ini harganya untuk yang Intel Core Ultra 7 itu di 1799. Kalau yang Intel Core Ultra 5 ada di 15999. Bedanya cuma dari segi prosesor aja. Kalau untuk yang lainnya RAM atau storage sama fitur-fitur lain tetap sama. Dan si Huawei MateBook 14 ini bisa di-pre-order dari tanggal 25 Juni sampai 12 Juli. Dimana untuk semua varian kita akan dapat backpack, mouse, Microsoft Home and Student 2021 permanen, TWS Huawei FreeBuds 5 dan juga laptop stand. Sama kayak Huawei MatePad-nya, jadi kalau misalkan pas promo dikasih banyak banget bonus. Dan intinya dengan harga start from 15 jutaan untuk Intel Core Ultra 5 buat kalian yang cari laptop tipis, kenceng, touchscreen di harga segitu, menurut saya Huawei ini menjadi salah satu kandidat laptop yang flagship experience. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.